Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Bin Arif kembali bisa menjumpai Anda semua dalam program ini sesi dialog dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kita membuat seri dialog selama beberapa 3 hari berturut-turut ini. Ada 5 topik yang kita bicarakan. Kemarin kita sudah bicara dari sisi bisnis, kemudian dari sisi ekonomi, bukan bisnis ekonomi sama dengan dari sisi sosiologi masyarakat, dan kita juga bicara dari sisi aspek-aspek yang lainnya. Dan hari ini kita bicara dari ini sebenarnya gado-gado, ada praktisi hukum ya, Dr. Sarul atau Alun kita panggilnya, dan kemudian ada Pak ini dulu dikenal ini polisi dulunya, tapi sekarang udah bukan polisi lagi, purnawirawan ya, kombes ya Pak ya, Alfon Lumeu ya. Iya, Alfon Lumeu, dari namanya kita udah tahu, bukan lu mau gua mau ya, bukan ya. Ini dari namanya dari NTT. Dulu zaman rame-rame tahun dulu, angkatan lama kenal nih waktu zaman ribut-ribut. Ya, terus ada Mas Hendrajit ya. Kita kenal beliau, ini banyak tulisan-tulisannya sangat produktif, dan kemudian kita kenalnya sebagai banyak kita minta soal geopolitik global, tapi kita bicara hari ini soal dari pertahanan dan keamanan ya, situasinya seperti itu ya. Oke. Yang sekarang paling banyak disoroti tentu saja institusi kepolisian. Karena itu kita undang Pak Alfon sebagai senior. Bapak ini, Pak Alfon ini dulu masih alumni Akpol, Akabri ya, Akabri 74. Berarti satu angkatan dengan Pak Prabowo, Pak ya. Dan dulu kan masih gabung ya di Magelang ya, polisi darat, laut dan udara. Jadi masih ketemu dengan Pak Prabowo waktu itu. Oke ya. Ini berarti dia bisa panggil wok gitu aja kalau angkatan 74. Ya. Oke, kita mulai dari Pak Alfon ya. Bagaimana Anda melihat? Ini kita tentu saja sebagai seorang senior polisi, memang ada culture yang berbeda antara polisi dulu dan sekarang, tentu sudah cukup jauh, tapi Anda tetap bisa share pada kita apa sesungguhnya yang terjadi hari-hari ini, karena dalam situasi sekarang ini ketika terjadi gejolak di mana-mana, fokus perhatian publik itu sebenarnya pada kepolisian. Ya. Dan apa boleh buat Pak Alfon, saya mesti ngomong, junior-junior Anda itu sekarang disoroti dengan tone yang negatif oleh publik gitu ya. Apalagi kemudian muncul kasus di lindasnya dinda kita almarhum Afan Kurniawan gitu, oleh kendaraan Barakuda itu, dan kemudian ada seorang kombes polisi Kosmas yang itu saya yakin ini satu daerah dengan Pak Alfon ya, yang baru saja dihukum PTDH ya, pemecatan tidak dengan hormat dari kepolisian. Ini seorang perwira menengah ya kalau kombes gitu. Kompol tuh mayor ya kalau ya, bentar. Oke, silakan Pak Alfon, Anda bisa memulai diskusi ini dengan melihat bagaimana perspektif Anda dalam melihat hari-hari ini. Bapak menggunakan mic ini, silakan. Hari-hari ini polisi sedang menghadapi kondisi yang begitu dilematis, karena di satu sisi polisi bertugas untuk mengamankan ya, hari-hari ini polisi sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan dilematis, karena di satu sisi dia harus menjamin aman dan tertibnya kegiatan kemasyarakatan dari hari ke hari, menegakkan hukum dan menjadi pelindungan pengayom masyarakat. Itu Undang-Undang 2 2002 bilang begitu. Fenomena terakhir pada saat ada salah satu anak bangsa yang terlindas dengan Barakuda yang mengakibatkan kematian, kita juga ikut bersedih. Dan di sisi lain ada petugas-petugas yang dari pagi hari keluar dari rumahnya tidak punya tujuan apa-apa selain berangkat bertugas karena diperintahkan akan menghadapi para pengunjuk rasa, karena ada berbagai aspirasi masyarakat yang ingin mereka sampaikan kepada perwakilan rakyat, petinggi-petinggi negara. Sedangkan polisi ini hanya sebagai alat ataupun orang-orang yang memang kalian berangkat dengan peralatan Barakuda, dengan senjata dan sebagainya. Tolong agar demonstrasi-demonstrasi unjuk rasa ini dapat berjalan yang lancar, dan apa yang ingin mereka sampaikan bisa ditampung oleh para pihak ataupun stakeholder yang ada. Jadi kalau kita lihat pada saat demonstrasi yang sedemikian crowded, begitu padatnya orang, maka harus ada keputusan-keputusan lapangan yang ditempuh oleh para pimpinan lini terdepan. Apa yang harus dikerjakan? Apabila tidak bertindak, apa risikonya? Dan apabila bertindak, bagaimana langkah-langkah yang dikerjakan? Dan apabila emergensi, kira-kira pilihan-pilihan apa yang harus ditempuh? Nah,
pada saat seperti kemarin kita lihat bahwa ada massa yang bergerombol yang harus ditangani. Kemudian ada mobil barakuda yang seberatnya sedemikian, dan memang mobil ini mobil tahun 90-an. Yang bukan seperti sekarang, dia bisa mempunyai kemampuan 360 derajat. Kalau mobil-mobil sekarang kita lihat kan di dalam kabin pengemudi dia bisa tahu di kiri kanan kayak apa. Ada benda yang dekat pun berbunyi. Kalau yang ini yang dipakai ini? Ini barang-barang tua yang tahun 90-an. Jadi kayak kacamata kuda gitu aja? Kacamata kuda, dan cara mengemudikan pun tidak sederhana. Ya, jadi memang kalau kita lihat bagaimana dia keluar dari posisi formasi untuk mengurai massa ataupun bertahan, dan dia keluar, apakah keluar untuk menghindari kerumunan karena ada kemungkinan bahwa dalam kerebutan massa seperti itu kalau dia biar berdiam pun kemungkinan dilempar bom molotov, terbakar dan sebagainya, sedangkan dia punya tanggung jawab terhadap kesatuan atau pasukannya. Jadi dalam hal kondisi-kondisi kritis itu, approaching to decision making sebagai seorang pimpinan lapangan, apa yang harus dikerjakan? Keputusan-keputusan ini membawa risiko, karena kebetulan kalau kita lihat di video yang ada salah satu anak muda yang sedang berlari atau nyebrang, terus kayaknya terdorong akhirnya terlindas oleh barakuda ini. Sebenarnya kalau dipikirkan semacam itu, begitu tergilas itu tidak gampang hidup karena puluhan ton beratnya kendaraan ini. Jadi memang itu sangat memprihatinkan, ikut berduka cita. Tetapi apa yang dikerjakan itu menimbulkan kemarahan masyarakat dan sebagainya. Tetapi kalau kita sebagai orang yang di lapangan itu pun, menurut saya dia juga berangkat dari rumah, dia tidak ingin sama sekali ada korban. Karena dia sebagai kepala keluarga, bapak dari anak-anak, cukup sulit. Bapak pernah ada dalam posisi seperti ini ya? Artinya ditugaskan menghadapi demo-demo dulu, waktu dulu masih perwira. Saya pada tahun 80-an pertama gitu ya. Komandan patroli kota Polda Metro Jaya. Jadi demo semacam ini belum belum sehebat ini. Tapi misalnya contoh pengamanan di Stadion Senayan. Misalnya ada Persija melawan Persib misalnya. Oh, ini kemungkinan 120.000 orang penuh stadion. Apa saja kira-kira prediksi gangguan dan sebagainya. 1-2 hari sebelum kegiatan tersebut diadakan gladi posko. Kapolda, para Kapolres, para Kadit di dalam ruang puskodal itu digelar dan bersimulasi. Kalau terjadi begini begitu, ada kerumunan, ada keributan, apa yang harus dikerjakan? Pintu mana? Siapa bertanggung jawab dan sebagainya. Itu secara rinci diadakan pelatihan, disebut acara pimpinan pasukan. Saya kurang tahu kemarin, ini kan tanggal 25 mau ada demo, tanggal sekian ada demo. Apakah kegiatan gladi-gladi tersebut dikerjakan oleh para pimpinan sampai pada tingkat pelaksana bawah atau tidak? Jangan sampai tingkat pelaksana bawah ini mengerjakan berdasarkan naluri komandan dia buat keputusan, terus keputusan keliru hari ini, terus semua orang mempersalahkan, termasuk para pimpinan mempersalahkan. Bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Bayangkan kalau satu hari atau kemarin kita lihat, kalau harinya berikutnya datang masyarakat bergerombol nyerbu rumah Ibu Sri Mulyani dan membakar, atau rumah Uya Kuya dan sebagainya, terus lapor ke Polsek. Sabara Polsek bilang, aduh, lebih kita jangan datang deh. Kalau kita datang sana, kalau masa ngamuk dan sebagainya, terus kita dikejar-kejar, kita dilengkapi dengan senjata dalam keadaan overmach atau notwear ini, terus kita ngapain? Sebaiknya kita kabur daripada kita lepaskan tembakan, peringatan, massa tambah meledak, mengamuk, akhirnya terjadi benturan fisik. Bayangkan kalau setiap wilayah para pimpinan di bawah itu ketakutan menghadapi amukan massa serupa itu, siapa yang menjamin aman, tertib, tentramnya rakyat? Rakyat akan bertanya-tanya, kalian dikasih gaji buat apa? Nah, ini tanggung jawab para pimpinan. Jadi pimpinan juga jangan main salahkan. Kalau tidak dipersiapkan para bawahan menghadapi situasi yang emergensi serupa itu, jangan main salahkan. Ya. Pak Alfon, ini kan bukan penyebab tunggal, ya, bahwa kasus itu orang banyak itu merupakan kulminasi saja. Karena selama ini ada semacam kemarahan yang sudah menumpuk terhadap kepolisian. Apakah Anda sendiri melihat soal itu? Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai keadaan yang merupakan keadaan kekinian di masyarakat, itu udah bukan jadi rahasia umum. Tingkat kesulitan karena PHK di mana-mana, cari makan tambah sulit, terus mungkin saja upah yang tidak menentu. Di sisi lain melihat bagaimana para penyelenggara negara ini hidup dalam serba keberadaan dan sebagainya.
kondisi-kondisi ini membuat sebuah kulminasi, ibaratnya gunung mau meletus atau bisul, ini bisul sedang siap-siap untuk meletus, dan hal-hal ini menjadi pemicu, menjadi membakar kemarahan masyarakat, karena kalau kita tanya satu-satu mereka juga tidak sadar kenapa mereka marah, tapi dari dalam batin mereka faktor-faktor internal ini memang membuat hidup ini seolah mereka frustrasi. Kepada siapa kami akan lampiaskan ketidakpuasan ini? Kita berharap pemerintah taruhlah kemarin dengan janji-janji akan lebih baik dan sebagainya. Nyatanya bukan tambah baik hari ini. PHK di mana-mana, cari makan tambah susah, belanja beras, gula keperluan sehari juga naik. Berapa banyak orang yang susah? Walaupun mungkin ada permen istilahnya makan siang bergizi gratis, jadi anak-anak sekolah dan sebagainya. Pemerintah mungkin punya niat untuk bisa menghibur, tetapi hiburan-hiburan tersebut belum cukup dibandingkan dengan kenikmatan yang diperoleh oleh segelintir elit tertentu di negeri ini. Nah itu masyarakat lihat dengan mata telanjang, sehingga betul-betul berbagai perasaan yang ada dalam dada mereka untuk mau diledakkan tidak tahu kemana. Nah pada saat-saat serupa ini bisa terjadi satu pemicu, satu keadaan membuat meledak berbagai macam keadaan. Oke, yang saya ingin fokus ke kepolisian ya, karena bagaimanapun Bapak pernah di kepolisian cukup lama sampai pangkat perwira menengah itu kan. Berapa puluh tahun Bapak? 34 tahun saya bertugas. Cukup lama dong di kepolisian ya. Terus sekarang aktif sebagai, karena Bapak juga ngambil doktor di hukum ya. Jadi ya, sekarang jadi lawyer. Pengamat kepolisian. Oh, pengamat kepolisian. Oke. Apakah ada budaya yang berbeda antara kepolisian di masa Bapak dengan sekarang? Karena banyak orang melihat polisi ini kok urusannya banyak banget, padahal kan to serve and to protect sebenarnya, untuk melayani dan melindungi masyarakat. Tapi kalau kita lihat banyak sekali tugas-tugas yang dibebankan kepada kepolisian, pakai masalah-masalah yang administratif pun juga di kepolisian gitu. Ya sebenarnya kalau kita mau lihat tugas kepolisian kembali pada Undang-Undang 2002, ya itulah to protect and to serve itu gambar besarnya. Tapi jabarannya ya Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Itu ya undang-undangnya ya. Undang-undang bilang begitu, dan itu yang harus dikerjakan sebenarnya. Ya. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain sebagai suplemen atau tambahan, jangan sampai yang suplemen atau tambahan itu jadi pokok, terus yang jadi pokok itu dilupakan, sehingga ada istilah di masyarakat, kepolisian kadang-kadang udah tidak tahu apa yang menjadi tugasnya, dia lebih pintar tugas-tugas lain sehingga lupa apa yang menjadi tugasnya. Ya. Nah ini banyak sekali kesaran suara di tengah masyarakat yang memang harus jadi perhatian serius para junior adik-adik polisi sekarang. Lihat itu sebagai sebuah cermin bagaimana sebaiknya menghadapi hari-hari besok dengan lebih baik dan lebih profesional. Ya. Sekarang ini bahkan sampai urusan Satgas Pangan ada urusannya di situ juga. Bahkan ada urusan ekspor jagung segalanya, sampai urusannya itu. Saya bingung nih sebenarnya ini kepolisian ini mau jadi apa ini kan gitu. Kalau kebingungan dari Mas mungkin itu bukan kebingungan seorang diri, itu kebingungan kolektif mungkin saja. Anda juga sebagai mantan polisi juga Anda bingung kalau kemudian tugasnya nanam jagung dan sampai ekspor gitu. Saya tidak pernah dididik selama Akabri, selama PTK sampai dengan sekolah untuk urusan jagung, urusan makan gratis dan sebagainya. Jadi memang itu perlu pengetahuan tambahan, ekstra kurikuler mungkin saja. Oke. Begitu. Tapi kan itu pasti akan ada dampak dong, karena bagaimanapun dengan overload tugas-tugas itu akan, tugas utamanya, tupoksinya itu kan akan terabaikan dong, Pak. Karena profesionalitasnya tugas polisi itu ya penegakan hukum, pelayanan pelindung dan Kamtibmas. Oke. Di dalam tupoksi itu tidak omong bahwa terampil nanam jagung, terampil makan gratis, siap minum, tidak. Oh ya, makan gratis juga ikut dari situ ya. Ada. Jadi memang kalau seperti itu dikatakan, kalau kita ingin bicara profesionalitas, ya fokus. Nah fokusnya mengacu pada undang-undang. Saya sebagai penegak hukum, ya kitab suci saya undang-undang. Di luar undang-undang saya juga agak galau, agak bingung. Gitu. Tapi menurut penilaian Anda, polisi itu merasa terbebani atau justru menikmati perannya yang begitu besar? Nah itu yang saya kurang tahu. Karena yang menjalani sekarang, apakah mereka sedang menikmati itu sebagai sebuah hiburan ataukah sebuah privilege atau sebuah profesionalitas plus, itu yang saya kurang. Mesti diteliti lebih dalam itu. Oke. Tapi pandangan Anda sebagai seorang senior, mestinya seorang polisi itu kembali sesuai dengan undang-undangnya, sesuai tupoksinya harusnya ya. Saya berharap dan meyakini bahwa semua anggota Polri tahu apa tupoksinya mengacu pada undang-undang pokok kepolisian.
Oke, tapi gini deh, kalau saya ubah pertanyaannya, apa dampaknya ketika kemudian polisi itu overload dan kemudian dibebani banyak hal yang seharusnya bukan tanggung jawab dia? Yang dikhawatirkan dia menjadi lupa apa yang harus dia kerjakan pada pokoknya, prioritinya apa. Jangan sampai dia lupa kalau orang lapor malam, sore atau hampir siang di polsek atau di polres, itu pelayanan kepolisian harus dikerjakan. Lupa karena dia pikir nanam jagung atau dia pikir lain-lain. Nah, yang harus dia prioritaskan itu menerima laporan, menangani, mendatangi TKP. Apabila ada gangguan, keamanan dan sebagainya, dia turun di TKP. Seperti ada huru-hara, dia turun dengan alat-alat pelindung yang memadai dengan semua kelengkapan sesuai ketentuan. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita akan kembali ke Bapak ya. Kita ke Tengku Sarul dulu. Bung Alun, ini background Anda kan juga hukum ya. Anda lebih pada hukum bisnis sebenarnya. Hukum bisnis. Oke, tapi apa yang Anda point of view Anda? Kalau anak-anak sekarang gitu ngomongnya sebutnya POV-nya apa? Melihat situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, saya melihat ini bukan kejadian yang tiba-tiba terjadi ya. Yes. Tapi ini diproses ataupun berproses dari sejak lama. Di dalam ilmu hukum itu ada satu bagian kita bicara tentang politik hukum. Kemana hukum itu akan dibawa. Jadi mendesain hukum sehingga hukum itu bisa memberikan kalau Ruskopaun bilang itu law as tool as social engineering, merekayasa kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Politik hukum itu juga bicara kemana proses hukum itu akan dibawa oleh pemerintah, untuk goal apa, untuk tujuan apa. Nah, di dalam skema besar hukum, maka orang akan terlalu tersita dengan pembicaraan tentang hukum pidana, ya siapa yang harus dihukum dan lain sebagainya. Akhirnya hukum tata negara tentang struktur kenegaraan, politik dan sebagainya. Orang lupa bahwa di banyak negara-negara yang sekarang maju, desain hukum itu dikaitkan dengan kehidupan ekonomi, perilaku ekonomi, faktor produksi. Karena kalau kita bicara dan pelakunya itu adalah korporasi. Korporasi ini juga merupakan warga negara. Kalau dalam teori good corporate governance, dia good corporate citizen. Jadi bagaimana korporasi dan pelaku produksi lainnya, baik pengusaha maupun pekerja, itu didesain untuk sama-sama memajukan negara itu, karena korporasilah yang kemudian mewakili sebuah bangsa atau sebuah komunitas untuk meningkatkan peradabannya. Jadi kalau daur ulang ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sebuah negara seperti Jepang lah, untuk dia mengejar devisanya, keuangannya, itu dia mau bersaing dengan Eropa dan Amerika, dia desain hukumnya itu. Begitu juga dengan Amerika. Amerika perkembangan hukumnya itu selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus dibicarakan semakin maju. Misalnya perubahan struktur hukum, pemikiran hukum di Amerika itu sangat terpengaruh pada abad pertengahan itu tentang pembangunan rel kereta api. Jadi antara satu komunitas, mungkin penambang, di sini pasar, ya kan? Itu mereka terus berbicara hukum apa yang harus kita bentuk. Sebenarnya dialektika atau diskursus tentang arah kebijakan hukum atau politik hukum bagi ekonomi ini berkembang berabad-abad. Mungkin di abad sebelum pertengahan di Eropa pun terjadi perdebatan ataupun perbincangan, pertengkaran tentang hukum itu supaya mereka tidak selalu perang dan tidak selalu saling memakan. Nah, kita lihat di Indonesia khususnya pasca reformasi, ya pasca reformasi, saya melihat desain itu ada. Tapi di 10 tahun terakhir orang seperti di zaman film Koboi sebelum ada jalan kereta api. Gimana itu? Ah, itu begini. Orang berusaha kuat-kuatan dan menguasai akses, selain menguasai resources, menguasai akses dan membuat barikade sehingga bisnis dia dengan nafsu dia itu mulai berjalan. Tapi pada masyarakat yang beradab, bisnis itu dibangun, bagaimana masyarakat bisa sejahtera, pengusaha bisa tetap sustain bisnisnya, sedangkan pemerintah mendapatkan benefit. Karena begini, ada satu buku berjudul Ownership and Control. Dia menceritakan bagaimana Amerika terus membina korporasinya, membina ekonominya. Dikarenakan apa? Seluruh rakyat Amerika itu nggak sampai 10% yang dibiayai hidupnya oleh negara.
Tapi mereka hidup untuk sejahtera itu dibiayai atau bekerja Korporasi ya. korporasi lewat produksi. Jadi korporasi ini harus didesain sedemikian rupa berbarengan dengan perjalanan perkembangan kehidupan sebuah bangsa dan negara dan apa yang dibutuhkan oleh bangsa itu. Oke. Di sana dia memberikan menservis tentang kebutuhan hidup, terus menentukan behavior, sociological behavior warganya untuk berproduksi, untuk produktif, dan kemudian mendapatkan hasil sehingga mereka bisa hidup terus menerus gitu. Ya, ya, ya. Nah, desain yang paling fatal itu adalah pada saat munculnya fintech, finansial teknologi itu yang banyak perusahaan-perusahaan unicorn ataupun yang itu tuh. Nah mungkin kalau kita tarik kalau di Indonesia aplikator ya, karena kemarin justru ada fenomena ojol ya. Ya. Mungkin kita langsung masuk ke situ ya, itu lebih enak ya. Bisa ya, itu. Silakan coba. Nah, jadi begini, seingat saya, sepanjang ingatan saya, pada saat terjadi penurunan ekonomi, ya, maka banyak orang di PHK. Ya. Orang di PHK ini yang paling gampang, paling cepat dia bisa menafkahi keluarga dari uang pesangon atau apapun, dia bergabung ke ojol. Bukan hanya orang yang di PHK, tapi orang yang mencari pekerjaan juga. Orang yang mencari pekerjaan, sama karena kesulitan pekerjaan. Karena tadi politik hukum ekonomi atau politik hukum bisnis, ya, itu tidak mendesain itu dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan jadi ini nggak diantisipasi ya apa yang terjadi sekarang ini gitu. Nggak didesain, dari desain hukum gitu. Nggak didesain dari awal. Okay. Karena saya pernah menangani beberapa kasus fintech. Orang dari luar berbisnis di sini dengan membawa uang dari dari Hong Kong, dari India dan lain sebagainya, dia bisa mengumpulkan sekian ratus miliar. Ternyata si dirutnya bekerja satu orang dan cuman kos di sebuah apartemen ataupun di kos mewah. Sehingga pada saat terjadi apa-apa resiko, dia bisa langsung pergi. Nah, pekerja yang ditinggalkan ataupun peminjam yang ini dia biarkan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi seharusnya kan ada ukuran-ukuran gitu. Ya. Misalnya gini, amanah konstitusi 1945 itu menyebut bahwa pelaku produksi itu kan ada satu koperasi, kemudian ada BUMN, terus kemudian swasta. Ini semua sangat tergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perkembangan peradaban itu gitu. Ya. Seharusnya dari awal kita banyak pakar-pakar yang mengerti soal ekonomi, mengerti soal sosiologi, mengerti soal macam-macam industri. Ini kemudian tidak diajak bicara karena penguasaan sentra-sentra produksi atau penguasaan scheme of production dari negara kita kembali dikuasai oleh logika politik dan birokratis yang bicara tentang seakan-akan bicara tentang keteraturan, terus bicara tentang kekuasaan. Jadi paradigma bisnis pun akan berubah setiap terjadi penggantian rezim gitu. Ini nggak diantisipasi. Saya balik lagi ke konkretnya ya, karena situasi ini kan tadi Anda menyatakan bahwa orang yang di PHK dan kemudian saya menanyakan bahwa orang yang mencari pekerjaan nggak ada lapangan pekerjaan, sasarannya yang paling mungkin itu menjadi driver ojol. Paling gampang. Tapi ternyata realitasnya sekarang justru menjadi driver ojol itu tidak seindah seperti yang mereka bayangkan. Ya. Belum lagi ada persoalan-persoalan bagaimana hubungan yang mereka disebut soal sangat mulia sebagai mitra gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya bentuk dari bahwa korporasi tidak mau bertanggung jawab apapun terhadap konsekuensi yang para pekerjanya ini kan begitu kan. Itu ojol ini lebih kepada menjerumuskan rakyat kita ke dalam dunia perbudakan modern yang dia tidak berdaya. Pada saat dia mau cari kerja atau PHK paling mudah itu dia kan perlu modal, kredit motor. Dia kredit motor, dia kasih DP. Dia waktu beli motor itu atau mobil itu dia udah ditimpa dengan berbagai macam kewajiban, pajak, bunga, denda, asuransi, pendaftaran, membeli perangkat dan lain sebagainya. Awal-awal ojol itu kan menarik. Setiap dia dapat iklan, kalau biaya cuma 10.000 ke suatu tempat, orang hanya perlu membayar 1.500 ataupun 2.000. Karena iklan datang. Si ojol ini mendapatkan benefit karena dia pelaku produksi. Berbagilah dia sehingga penghasilan dia kan besar.
Nah ini yang membuat kapital yang ada di perusahaan yang mengelola apa tadi itu, mengelola ojol ini, aplikasi-aplikasi itu mendapatkan laba yang besar sehingga performance perusahaannya besar. Belum ketika dia IPO ya, go public ya. IPO. Nah, jadi dia modalnya misalnya 1 triliun, dia kemudian dalam 5-10 tahun bisa 10 triliun. Ya. Nah pada saat begini dia jual itu modalnya, atau dia berpindah ke yang lain. Yang kedua ini udah nggak begitu memperhatikan, sehingga harus mengurangi sesuatu yang dianggap ini biaya produksi. Ya. Jadi yang seharusnya dia bagi, seharusnya kan supir ojol atau buruh dalam konsep hubungan industrial Pancasila kan itu partner in profit, partner in risk, and partner in loss. Bukan partner in crime, bukan ya? Partner in crime. Ya, Nah, oke. itu Ya. juga terjadi. Nah, di industri manufaktur pertambangan yang besar ini juga terjadi keanehan yang memang harus diteliti, harus ada penelitian. Misalnya, ada satu, padahal dalam teori bisnis modern itu kan ada namanya ESG, ya, Ya. Environmental Social Governance. Ya. Ya. Tiba-tiba kita lihatlah misalnya nikel di satu, bilanglah Morowali, Ya. datangkan pekerja Cina. Kemudian ada pergulatan permodalan besar-besaran. Seharusnya kan dari awal harus didesain berapa untuk bangsa, berapa yang bisa dinikmati masyarakat, untuk kemudian bisa direkayasa pada kehidupan yang lebih sejahtera, berapa untuk pengusaha atau penanam modal. Kan harus terbagi itu karena mereka ini semua partner kan yang bekerja sama menyelamatkan konstitusi, konstitusi ekonomi rakyat, ya, konstitusi ekonomi produksi tadi gitu. Realitasnya bagaimana? Realitasnya kita nggak pernah dapat keterangan berapa itu terdistribusi pada rakyat, berapa itu terdistribusi kepada negara, berapa kepada investor. Yang kuat malah kan penguasa yang kemudian menjadi penyelia atau dengan kata lain calo dari itu gitu. Bahkan dia bagian dari ketika dia berhadapan dengan dari kelompok pekerja yang dari Indonesia justru bersama dengan pemilik modal gitu. Bersama dengan pemilik modal karena apa? Mereka menjadi partner in crime tadi. Yang karena nggak terbuka, nggak good corporate governance yang dia harus transparan dan lain sebagainya. Contoh, berapa tenaga kerja yang diserap dalam satu industri yang raksasa itu? Ternyata kan lagi pandemi nih, Cina masuk banyak. Seharusnya tetap bisa dijelaskan, kalaupun itu banyak pekerja asing, benefitnya kita bisa membangun sebuah industri yang mungkin 10 kali lipat dari pekerja asing yang kita masukkan itu minimal, atau 70 kali lipatnya itu kita buat industri tertentu. Itu fair, itu adil. Itu yang dimaksud dengan desain hukum atau political hukum ekonomi, political hukum bisnis. Jadi ojol ini kalau ini dibiarkan sistemnya terus begini berlangsung, sistem perbudakan yang Anda sebut tadi itu. Perbudakan modern ini, saya pikir kalau cuma dengan pidato baris berbaris, terus kawan-kawan Pak Alfons disuruh, adik-adik Pak Alfons disuruh patroli, patroli itu nggak membuat orang nggak lapar, tidak bisa menghapus kemiskinan, menghapus kelaparan. Jadi itu seperti api dalam sekam. Dikit-dikit dia berasap, ditutup di asapnya, tapi begitu dia meledak dia membakar lumbung. Ya, dan problemnya kan sekarang ketika pemerintah mau turun tangan katanya undang-undangnya nggak mengatur soal itu kan? Loh, apakah ada undang-undang yang mengatur maupun ada undang-undang yang tidak mengatur? Setiap pemerintah itu memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Ya. Jadi hukum itu bukan hanya undang-undang. Hukum itu adalah kebijakan otoritas, putusan pengadilan, dan perjanjian, kesepakatan bersama. Itu hukum yang hidup, ya kan? Nah, ada juga yang lebih tinggi lagi, bukan tinggi, yang lebih agak spesifik, diskresi untuk kepentingan umum, untuk kepentingan itu. Makanya polisi itu disebut kalau di jalan living law gitu ya, hukum yang hidup di situ ya. Polisi ini dia ini memiliki kekuasaan namanya kuasi peradilan. Di dalam fakultas hukum itu kuasi peradilan. Apa itu? Jadi kuasi peradilan itu dia memiliki kewenangan layaknya hakim, setengah hakim. Dia boleh menilang, menyatakan orang salah. Boleh lampu merah mau harus jalan boleh. Boleh.
Itu namanya diskresi Diskresi. kepolisian. Kalau ada orang lampu merah tengah jalan ternyata Macet, sedang bawa atau orang iya, sakit iya. dan lain sebagainya, polisi Bisa berkewenangan. menghentikan. Dia nggak salah itu. Dia nggak salah. Ya. Nah, tetapi pengelolaan kepolisian kalau menurut teori bisnis judgment rule ya, itu kan memerlukan pengetahuan dan etik yang bersifat khas. Orang harus dididik di situ. Ya. Tapi pada saat polisi dijadikan komisaris atau dirjen, oh dia di luar etik itu. Jadi dalam perkembangan kehidupan peradaban yang modern, itu orang dituntut semakin lama semakin banyak paham, tetapi semakin bisa spesialis dalam bertindak. Ya. Itulah yang namanya code of conduct. Kalau di perusahaan itu code of conduct of good corporate governance. Baru bisa dia diminta pertanggungjawabannya. Jadi memang orang-orang yang memimpin suatu tempat atau suatu apa itu memang harus punya latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup. Ya, jadi ketua grup pramuka aja kan harus nampak kelebihannya. Gitu. Oke, apa yang Anda ingin katakan dengan soal ini? Akibat tidak adanya desain ataupun desain politik hukum ekonomi, hukum bisnis tadi, itu tadi orang ini berpolitik secara primitif. Dapat kekuasaan, saya dapat apa nih, komisaris ditempatkan asal-asal dan lain sebagainya. Itu menghancurkan kehidupan ekonomi. Ya. Nah, struktur sosial yang demikian atau struktur pemikiran yang demikian itu yang kemudian kita lihat menjadikan rakyat kita korban perbudakan modern oleh kapitalisme tadi. Oke, Anda berhenti sampai di situ dulu. Nanti kita giliran nanti balik kembali Anda ke. Sekarang kita minta Mas Indrajit dulu. Silakan. Tolong dibantu ya. Oke, Mas Indrajit, sama juga point of view Anda dari sisi masalah masalah keamanan dan sebagainya. Ini apa yang terjadi hari-hari ini, sebenarnya orang bisa sudah memprediksi cukup lama, tapi kenapa tiba-tiba peristiwanya terjadinya sekarang ini gitu? Ya. Nah, di hulu penyebabnya itu waktu Presiden Abdurrahman Wahid membuat pemisahan antara TNI Polri, itu udah clear ya dengan undang-undang TNI lalu undang-undang kepolisian. Tapi yang entah luput dari perhatian atau memang dengan sengaja memang nggak mau tahu atau menghindari itu, ini kan harus ada kayak connecting dot-nya antara mana yang otoritas TNI dan mana yang Polri. Karena nggak ada panduan itu, yang terjadi kemudian pembagian antara pertahanan dan keamanan itu menjadi bias, karena dalam konteks kepolisian di negara modern seperti di barat saja, kepolisian itu dalam pengertian keamanan itu adalah tramtipmas, seperti keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum. Nah, TNI menghadapi ancaman dari luar, external threat, pertahanan. Nah, seharusnya di dalam konteks seperti itu Dewan Keamanan Nasional itu harusnya dibentuk, karena di situ bukan hanya mengelola tapi mengintegrasikan otoritas pertahanan yang tugas utamanya external threat tadi, menghadapi ancaman dari luar, kepolisian yang lingkupnya itu adalah keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum. Jadi law enforcement dan keamanan dalam pengertian ketertiban tadi. Nah, karena itu tidak terjadi, kemudian polisi, apalagi dalam konteks ini Panglima TNI maupun Kapolri ini setingkat menteri. Nah, dalam konteks itu kondisi objektif yang itu menguntungkan kepolisian. Jadi kalau saya lihat bukan lagi difungsi, tapi multifungsi itu terjadi di jalur kepolisian. Tapi kan bahkan polisi itu langsung bertanggung jawab kepada presiden, sementara kalau TNI itu masih ke Menteri Pertahanan kan? Ini ya. Persoalannya adalah di mana tangan dan telinga dan mata presiden di dalam konteks yang kita bahas sekarang ini, di dalam konteks antara pertahanan dan keamanan. Tidak ada. Menko Polhukam, tanah kata-kata itu memang memainkan Polkam ya sekarang istilahnya, Menko Polkam. Menko Polkam, tapi itu dalam konteks ini koordinasi itu nggak cukup, karena hanya tekanannya di koordinasi. Nah, di Dewan Keamanan Nasional di sini penting, kalau saya perhatikan bukan sekedar menjelaskan pembagian itu, bahkan ada situasi yang namanya operasi militer other than war atau operasi militer di luar perang itu. Bukan polisi juga bukan militer, tapi ada satu pasukan khusus, misalnya terorisme. Itu di dalam konteks ini kan kalau dibilang konteks pembakuan di pertahanan nggak masuk sebetulnya, karena nggak ada serangan ini. Tapi karena ini menyentuh langsung
kenegaraan dan juga ke masyarakat. Nah, itu ada semacam special force atau pasukan atau unit khusus atau apa. Tapi itu semua dibahas di dalam mata, telinga dan kalau kepala presiden ya, tapi terutama mata, telinga di dalam namanya Dewan Keamanan Nasional. Nah, sehingga mengelola antara militer, TNI, polisi, bahkan intelijen, yang penting dalam konteks ini intelijen strategis ya, itu ada di Dewan Keamanan Nasional. Maka dari itu kalau kita ambil contoh di Amerika misalnya antara Colin Powell dan waktu itu Rumsfeld ya, Menteri Pertahanan, cekcok, seakan-akan nggak terdamaikan. Condoleezza Rice kan dulu ketua harian Dewan Keamanan yang notabene mau otoritas presiden di situ. Hari ini juga harus ada titik poin di mana ini 2-3 poin kasih ke saya dan itu yang nanti dijadikan opsi presiden A atau B, selesai presiden opsi A dengan melihat kondisi. Nah, itu di Dewan Keamanan Nasional. Jadi dalam konteks ini nggak perlu ada Menko Polkam segala macam, tapi otoritas dalam konteks mengintegrasikan kebijakan luar negeri, pertahanan, kepolisian dan intelijen ada di Dewan Keamanan Nasional. Sehingga kalau kita melihat kasus kemarin dalam konteks huru hara ini, kan inti yang harus dijabarkan itu waktu tanggal 25 ini mau demonstrasi dalam pengertian kalau istilah yang lazim itu adalah street rallies. Jadi demonstrasi itu pasti konteksnya damai, non kekerasan, tapi agenda begitu kuat ditekan melalui saluran apakah demonstrasi jalan, apakah petisi atau unjuk rasa. Nah, itu responnya tadi yang Pak Alphonse katakan itu jelas. Oh, kalau gitu ini dalam konteks polisian strateginya begini. Menyusun ininya formasi konfigurasinya begini. Nah, tapi kalau itu huru hara memang masukan intelijen kita ini bukan demonstrasi Pak, ini huru hara. Opsinya juga lain. Gitu. Nah, ini yang saya kira karena nggak ada seperti itu, presiden hanya mendengar info, ini nanti ada gini. Nah, itu yang jadi tindakan yang jadi dasar. Tapi kalau di Dewan Keamanan, intelijennya memberi masukan, kepolisian memberi masukan, tentara masukan, dan ingat masing-masing kan punya unit intelijen. Kayak di Amerika itu Pentagon yang mau Kemhannya Amerika punya yang namanya DIA, Defense Intelligence Agency. Itu kayak BIS ya di sini kan. Nah, di kepolisian tentu saja punya yang biasanya jabaran dari Bareskrim dan sebagainya. Kalau di sana ada FBI-nya ya, federal. FBI juga dalam konteks ini juga karena itu federal juga nggak kalah dengan CIA dalam sumber daya maupun sumber daya manusianya gitu. Untuk domestik tapi itu. Iya, domestik. Nah, ini kalau itu terbangun di situ tidak akan terjadi seperti ini. Ya karena apa? Kemarin itu miss antara overlapping pengertian street rallies, demonstrasi yang diasumsikan damai atau huru hara itu ngeblank gitu, dan presiden menjadi membuat pedoman yang tidak berdasarkan kepada realitas yang sesungguhnya tadi gitu. Itu yang saya lihat. Oke, kalau kemarin itu kan kemudian terlihat bahwa orang melihat bahwa polisi kemudian kewalahan karena kasus itu tadi ya, kasus Afan itu ya, dan kemudian itu disalahkan jadi semacam public enemy kan. Gitu. Bahkan sebelumnya ya. Oke, tapi kemarin triggernya itu. Triggernya itu yang malam itu ya. Dan kemudian polisi, tentara masuk dan orang banyak terkejut karena yang masuk selain marinir ada Kostrad, dan Kostrad itu adalah pasukan tempur loh, itu bukan pasukan yang terlatih untuk menghadapi huru hara kan, pengendalian massa kan. Nah, itulah yang ekses atau bahkan bukan ekses ya, konsekuensi strategis dari tidak ada semacam Dewan Keamanan Nasional tadi. Jadi akhirnya rebutan ini wewenang atau tumpang tindih yang akhirnya tapi sama-sama tidak memberi satu arah penyelesaian, karena dari awalnya pedomannya ini kita menghadapi huru hara dengan segala entah anarki atau kekerasan atau yang hijau termasuk penjarahan segala macam itu ya riot lah ya kan larinya. Nah, itu kan treatmentnya beda. Nah, kalau di dalam konteks itu apakah masih polisi tepat hari gitu? Tapi itu kan di dewan, bukan ini kalau udah gini gue yang turun. Nah, itu jadi itu yang terjadi kan dalam konteks loh kok Kostrad ikut, kok unit bahkan saya dengar BAIS juga cawe-cawe gitu, tapi itu kan karena tidak ada satu pedoman yang mengintegrasikan atau connecting dot itu ya. Nah, itu yang terjadi. Baik, kembali ke Pak Alphonse ya.
Ini memang jadi pertanyaan Pak Alfon ya, kemarin kalau kita lihat di lapangan, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Indrajit tadi. Apakah ada di dalam kepolisian, ini pertanyaan pertama ya, misalnya oke, kalian pengendali PHH ini levelnya sampai di sini, tapi ketika terjadi kemudian riot gitu ya, kemudian terjadi penjarahan dan sebagainya, itu siapa yang menangani? Apakah tetap polisi yang sama atau ada polisi yang khusus? Itu satu. Yang kedua, setahu saya ada mekanisme yang disebut BKO ya, bawah kendali operasi. Dalam hal ini harusnya yang jadi penjurunya yang terdepan itu adalah polisi, baru kemudian ketika dia nggak mampu melakukan itu, dia minta bantuan dari militer. Nah kemarin itu saya nggak tahu apakah itu terjadi, tapi kelihatan sekali tentara sangat dominan di lapangan. Secara teoritis itu ada sebenarnya, dan memang seperti kemarin mestinya menghadapi begitu awalnya itu Dakhura itu Sabara. Nah tetapi kok kemarin tiba-tiba Brimob yang turun. Setelah awal tuh ya Brimob ya. Dari awal Brimob, kenapa tidak Dakhura? Nah biasanya Brimob itu sebenarnya juga kombatan dari pasukan tempur ya sebenarnya itu ya. Itu sudah kekuatan terakhir untuk pemukul kan. Oke. Ya. Nah di Dakhura Sabara itu biasanya ada satuan negosiasi yang biasanya ditempatkan polwan dan sebagainya untuk berunding dengan para demonstran, sambil ngomong dan sebagainya. Kemarin tidak tampak itu. Sedangkan secara teoritis itu ada, tetapi nyatanya tidak. Nah sebaliknya apabila negosiator tidak berjalan, Dakhura Sabara maju tidak berjalan, Brimob maju, terus kapan tentara turun tangan di bawah kendali operasi ataupun BKO misalnya. Nah ini memang seperti tadi yang kata Mas Indrajit, mendadak saja tiba-tiba tentara turun dan kelihatan seolah-olah masyarakat melihat ini tentara atau marinir ataupun yang lain lebih bersimpati dan sebagainya dibanding Brimob atau polisi. Polisi Brimob jadi musuh bersama. Nah, sedangkan ini merugikan karena sebenarnya baik polisi dan tentara yang sama-sama alat negara untuk menjaga ketertiban. Nah, tentara diminta bantuan kapan? Ini harus ada aturan main karena misalnya pasukan bantuan Kostrad kemarin turun, tetapi keonaran berjalan terus kira-kira mau diapain? Kan harus ada escape clause-nya kan? Apakah memang mau main senjata atau apa? Sebelum ke situ saya mundur dikit. Ini harusnya langsung ke saat atau ke sesama teritorial, dalam hal ini Kodam Jaya mestinya ya, yang dimintain bantuan duluan kalau dalam situasi semacam ini. Karena yang nangani kemarin kan ini kan Polda Metro misalnya kan? Polda Metro jajaran pembantunya di Kodam Jaya dong. Oke, jadi nggak bisa langsung ke marinir, ke Kostrad dan sebagainya, apalagi ke Kopasgat gitu ya. Nanti Kodam yang meminta itu Kodam. Jadi begitu urut-urutan. Tiba-tiba kalau taruhlah Kopassus turun sendiri, ini siapa yang minta ini kan? Belum kelihatan sejauh kemarin nggak kelihatan ya Kopassus ya. Kalau lihat ya baretnya saya lihat marinir ada, Kopasgat ada saya lihat ya. Ada. Ya. Apa Kostrad ada. Kostrad ada, ya. Nah ini yang memang mungkin ini merupakan sebuah contoh kasus. Ke depan mungkin perlu ada manajemen pembagian pekerjaan secara rinci supaya pertanggungjawaban akibat risiko dan sebagainya jelas. Karena ini berkaitan dengan ketertiban hukum nantinya kan. Sebab kalau rakyat tetap melawan, kejadian melebar, tuh mau Kostrad bikin apa gitu loh. Nah, karena mereka tidak dilatih untuk menghadapi situasi itu. Ya kan. Jadi memang ya ini contoh kasus yang bagus untuk ke depan. Ini mesti ada model. Seperti tadi katanya ada satu sekretariat yang keamanan nasional, di situ dikelola. Berbagai dan payung hukumnya jelas kan itu ada ya. Ada payung hukumnya. Ya. Ya silakan apa-apa. Ini nanti Bung Alon sebentar. Ini gini nyambung ya. Oke. Ya, jadi yang saya belum sempat sorot juga itu di aspek selain tadi mengelola pertahanan dan kepolisian ada wewenang yang panduannya jelas itu melalui Dewan Keamanan Nasional itu menjadi penting dan strategis peran intelijen, bukan dalam arti operasi. Sebentar, saya pengen tahu itu Dewan Keamanan Nasional itu lembaga sivilian atau apa itu? Ya ini dari presiden jadi bagian dari ini dari presiden, bahkan ketuanya itu sebenarnya presiden, cuman kan istilahnya yang in charge langsung itu ya dipilih oleh dia semacam ketua harian gitu. Tapi itu yang intinya boleh dibilang kayak menteri, koordinator dan juga sekaligus integrator gitu. Nah maksud saya di dalam selain yang tadi kan udah jelas ya, tapi yang soal intelijen, ini soal tadi itu membayangkan apa yang kemungkinan terjadi. Kebanyakan intelijen itu selalu linear, melihat itu ada satu ini, jadi memprediksi pun sesuatu berdasarkan yang dia tahu gitu kan.
dan banyak tafsir, lebih banyak tafsir, interpretasi dan sebagainya. Tapi yang sering kali lupa, sekarang ini kan era komputer dan internet. Itu dua bidang yang lahir dari sesuatu yang keluar dari atau melenceng dari rencana induk sebetulnya. Jadi watak itu ketika menjadi komputer, internet yang kita lihat sekarang dengan derivatnya ke apa tuh namanya TikTok, terus apa segala medsos segala, bahkan saya lihat hampir warga ordinary people itu rujukannya itu TikTok. Ya. Jadi malah jadi nggak update. Generasi baby boomer seperti saya dan Pak Alfon nggak ngerti soal itu gitu ya. Tapi di Indonesia yang dipilih penasihat digitalnya Pak Luhut. Lah, Pak Luhut lebih senior lagi dari kita. Ya itu kembali karena tidak dalam bingkai keamanan nasional yang sebetulnya mencakup pertahanan, ketertiban dan bahkan intelijen. Nah aspek intelijen itu mau nggak mau kalau dia ada dewan itu tadi, dia akan mengkaji, melihat bukan sesuatu yang di masa apa yang terjadi sekarang atau dampak, tapi apa yang mungkin terjadi tapi tidak terjadi. Nah jadi suatu yang tidak terbayangkan, nah itu yang tadi kita bahas di sebelum diskusi ini kan banyak kejadian yang wah kita nggak bisa bayangkan kok terjadi. Nah itu yang di dalam konteks ini intelijen itu tidak mengikuti perkembangan zaman di mana serba digital itu muncul peran-peran baru yang nggak kebayang dulu itu di dalam peran sosial, peran ekonomi yang tidak dibayangkan dulu itu sebagai satu yang entitas yang harus diperhitungkan dan sekarang terjadi di barang itu termasuk bahkan itu udah bagian terbesar sekarang kita digital itu kan soalnya. Iya. Nah di dalam konteks ini akhirnya kan bicara antisipasi dan bahkan respon ya dalam perkembangan ketika seperti yang terjadi kemarin itu gambaran bagaimana tidak ada bayangan di kepolisian, di TNI, jadi reaktif semua, termasuk yang tadi cerita Pak Alfon tentang tiba-tiba Kostrad masuk ini terus bingung polisian, ya karena itu tadi. Nah itu harusnya intelijen strategis itu menjadi telinga dan mata presiden untuk memberi satu, dan nanti presiden yang menentukan, tapi opsi dan datanya itu jelas perkembangan yang pahitnya itu seperti ini atau perkembangannya worst case skenario namanya itu yang terburuk seperti apa. Nah itu akan itu dan itu out of the box. Satu contoh terakhir yang saya belum bagaimana waktu itu Pearl Harbor kan kita tahu sejarah ya, serangan Jepang ke Hawaii itu 41 Desember. Tapi beberapa bulan sebelumnya ada rapat strategis di Pentagon, ada seorang mayor sebetulnya, kompol kalau polisi kompol, ini mayor angkatan darat, tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Coba Bapak bayangkan para jenderal di sini nih, bagaimana kalau tiba-tiba armada kita diserang dan dihancurkan di Pasifik gitu. Bilang wah omong kosong ini, jangan-jangan ngelantur kamu. Nah begitu itu terjadi, itu berarti dia akhirnya dipanggil lagi. Wah pertanyaan itu yang justru itu akhirnya dia bahkan jenderal terakhir itu. Jadi itu adalah gambaran harus merekrut orang-orang yang out of the box itu. Nah itu di Dewan Keamanan akan terekrut orang-orang seperti itu yang nyeleneh, out of the box, nyentrik gitu, tapi rasional gitu. Nah itu yang pertanyaan itu sebenarnya dia hanya mau mengatakan para petinggi ini cobalah bayangkan yang belum terjadi tapi satu saat bukan tidak mungkin itu terjadi gitu. Jadi itu karena nggak ada ngeblank tiba-tiba serang, wah ini segala macam gitu. Nah kalau yang kemarin terjadi itu apa Pak? Itu improvisasi atau apa kalau tidak ada protapnya itu? Jadi yang keadaan yang kemarin itu serba sesuatu yang sangat frontier ya, yang tidak pernah kebayang dulu. Makanya kemarin setelah pasca kejadian ini kita dengar ada seorang dari Lokataru kalau tidak keliru. Bagaimana dia menyebarkan berbagai informasi sehingga anak-anak yang di bawah umur ikut ribut dan sebagainya tidak pernah terbayangkan. Kalau dulu kan siapa yang jadi promotor atau sponsor kebaca ini kelompok mana. Kemarin nyaris apa iya si orang anak muda Lokataru bisa mempengaruhi begitu banyak massa seketika masif bertubi-tubi datang. Nah ini ya seperti tadi prediksi intelligence hari ini masih pakai asumsi-asumsi lama, yang sedangkan keadaan dengan cyberspace, dengan media sosial dan sebagainya, punya cara-cara komunikasi yang kadang-kadang generasi kita tidak hafal, tapi anak-anak muda di TikTok hafal. Mereka kemarin kan ketangkap banyak anak-anak itu. Ya dan kemudian reaksi yang paling mungkin adalah melakukan penangkapan dan itu menambah buruk lagi citra kepolisian kan? Ketika melakukan penangkapan itu. Karena terus terang tidak pernah kebayang bagaimana kalau anak-anak di bawah umur ini jadi pelaku kekerasan, brutalitas kayak semacam begini, terus mau diapakan ini?
Nah, sedangkan mereka sendiri ya seperti contoh kita nonton pegang arlojinya si Sahroni dan sebagainya, dia juga nggak ngerti ini arloji kayak apa mahal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita ada 11 arloji 11,7 miliar gitu ya. Begitu dia ambil dia bingung jualnya mau kemana itu barang. Jadi hal-hal yang tidak pernah terprediksi pada era-era sebelumnya sekarang-sekarang ini terjadi, dan kita sedang gaptek, sedang galau karena kok begini. Nah, perlu ada terobosan-terobosan karena begini. Di model-model kesatuan misalnya, kalau ada ide-ide kreatif dari yang muda-muda dan sebagainya, ngawur aja. Iya, ngawur aja. Padahal sebenarnya kayak mayor tadi itu ya, kayak mayor yang di Pasifik tadi. Iya. Padahal sebenarnya apabila apa-apa yang disampaikan itu berbasis pada referensi yang memadai, coba dengar. Jangan karena jadi pimpinan berpangkat lebih tinggi, lu sok tahu, tutup mulut lu, jangan macam-macam. Nah, kebiasaan-kebiasaan memonopoli kebenaran serupa ini yang memang ke depan harus ada banyak perubahan-perubahan. Berpikir lebih komprehensif, melihat dengan kacamata yang lebih lebar untuk kemungkinan. Karena kalau kita lihat kemana fungsi intelligence untuk memprediksi keadaan kemana, nggak sama sekali tampak. Karena sebenarnya Intel bisa memprediksi dan memberikan alternatif solusi. Kira-kira begini A, B, C, cara CB1, CB2, CB3. Kemarin nggak ada. Dan lihatnya itu sekarang nggak di lapangan, Pak. Lihat di media sosial yang harus bisa Nah, itulah. Mengamati media sosial itu penting jadinya sekarang. Iya. Nah, siapa gerangan? Kita coba cari tadi kesatuan polisi. Kesatuan mana yang tiap hari plototi medsos ini cenderungan kayak apa? Ada di Direktorat Cyber kan sebenarnya. Ya, Direktorat Cyber kalau orang mungkin omong soal serangan cyber, ada kejahatan ataupun transaksi ini itu dan sebagainya. Tapi yang kemarin-kemarin kebobolan ini. Ya, makanya makanya anak muda Lokataru tiba-tiba kok dia kayak hero tiba-tiba karena kok bisa dia menggerakkan sebuah gerakan yang sebegitu. Dan akhirnya ditangkap gitu aja akhirnya, dan kemudian dapat protes, ya kan? Ya, oke. Baik, sekarang ke Bung Alon. Coba mungkin bisa sedikit mendekati apa ya dengan yang dibicarakan tadi ya, dari sisi hukum, tapi hukum bisnis soalnya. Tapi saya yakin pasti akan ada dampaknya ya, karena teknologi digital memang bisnis pun seperti itu ya. Ya, nggak, pertanyaan saya sederhana. Pada saat Bang Hendraji dan Bang Alfon ini bicara tentang penanganan intelijen dan lain sebagainya. Terus apa metode untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena persoalan ini adalah persoalan ekonomi. Artinya, setuju. Saya soal ekonomi sebenarnya. Ya. Dan ini ada ketimpangan, ada soal perut. Ya. Ojol dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Nah, itulah yang saya bilang desain hukum tadi. Apakah kerusuhan? Apakah itu ada investasi, ada kemakmuran dan lain sebagainya? Itu kemudian harus difasilitasi oleh hukum atau kebijakan untuk selalu dikonotasikan dengan perilaku ekonomi masyarakat atau keuntungan yang didapat oleh bangsa atau kemajuan apa yang bisa didapat. Jadi ilmu itu tidak berhenti sebagai ilmu, seakan-akan ini nggak berkaitan. Ini berkaitan. Saya ingin mengatakan begini, Bang Yesus. Apakah dia TNI? Apakah dia polisi yang muda-muda ini loh? Apakah dia supir ojol dan lain sebagainya? Dia anak-anak bangsa. Bisa-bisa antar mereka ini bersaudara. Di keluarga kita kan ada yang jadi polisi, ada yang birokrasi, ada kemudian yang swasta gitu kan. Nah, apakah kita biarkan tanpa desain ya, jalan tengah berkenaan dengan ekonomi dan kemakmuran serta peradaban kita itu, apakah kita biarkan antar anak bangsa ini bermusuhan? Pasang kuda-kuda gitu. Nah, seharusnya intelijen pun dikerahkan demikian. Oke, kita selesaikan. Oh, masalahnya di sini. Bagaimana kita beri perlindungan hukum pada itu? Saya ingin sedikit mengkritik ya kepolisian dalam banyak juga nggak apa-apa. Itu nggak ada keharusan ataupun nggak boleh ada permusuhan kita terhadap polisi, tentara atau siapapun, karena dia kan bagian dari keluarga kita ya. Tapi yang saya kritik di polisi dan tentara itu, pada saat dia berhadapan dengan rakyat seakan-akan dia berhadapan dengan musuhnya. Masalah pukul, pijak, hajar, hantam itu biasa. Itu seharusnya kalau ada orang asing yang datang dibegitukan gitu kan. Ada tentara asing yang imbang sama dia gitu kan. Nah, sementara dalam keseharian di kepolisian ataupun intelijen kita atau siapapun lah,
tidak diajarkan bahwa kita harus melindungi kegiatan ini karena ini bersoalan dengan ekonomi. Ekonomi membayar pajak dan itu menghasilkan juga bagi kita. Dan jangan konstitusi juga loh itu ya. Konstitusi. Bisa bersuara kebebasan dia. Memajukan kesejahteraan umum, melindungi tanah, air dan bangsa itu tuh konstitusi itu. Itu nyawa dari konstitusi. Nah, kenapa dalam program tindakan kepolisian dan lain sebagainya itu tidak dikenalkan program-program yang demikian tentang produktivitas bangsa. Terus secara sosiologis membangun kedekatan-kedekatan. Jadi Sabara Dakura penindakan huru-hara ya. Dakura dan Sabara itu memiliki sahabat sejati di rakyat yang memang itu saudara-saudaranya. Ya kan? Jangan polisi membangun kantor polisi jadi sentra produksi. Sehingga polisi mau keluar uang, mau masuk uang nyanyi yang dua guru itu. Sehingga polisi itu seakan-akan menjadi PT kepolisian terbuka yang harganya bisa naik turun setiap saat tergantung keadaan. Ini nggak boleh dilakukan karena itu jadi membuat polisi ini dicurigai ataupun mendapatkan stigma jelek. Tetapi serdadu dan rakyat tidak bisa disalahkan. Menurut saya yang paling keliru, paling salah adalah pada saat politik menempatkan orang-orang yang mampu mengambil kebijakan itu inkompeten, tidak memiliki dasar ilmu, dasar wawasan kebangsaan dan dasar-dasar kearifan dengan norma-norma etika bangsa itu saya pikir. Saya anggap itu sekaligus closing statement dari Bung Alon. Saya minta masing-masing memberikan closing statement pendek dulu Pak, mulai dari Pak Alfon dan kemudian Mas Indrajit. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Alun tadi. Hari-hari ini kalau kita katakan politisi yang membuat kebijakan atau undang-undang itu harus kompeten, tentara dan polisi harus profesional. Hari-hari ini agaknya kecenderungan transaksional itu sangat tinggi. Mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, gubernur dan sebagainya. Duitnya banyak banget ya. Nomor piro, wani piro. Wani politiknya ya luar biasa. Itu penyakitnya. Juga termasuk ke kesatuan, mulai pegawai, keangkatan, instansi lain. Menjadi pegawai PNS, menjadi polisi, mau masuk sekolah, mau naik pangkat, tidak ada hari ini yang nyaris tanpa duit. Sehingga kalau tadi dikatakan PT terbuka misalnya, ya memang dia pikir kalau mau masuk sekolah, mau naik pangkat dia harus macul, waktu dia kerja dia harus tutup lubang itu. Nah sekarang tinggal political will dari presiden, mau nggak hal-hal seperti ini dipotong habis. Siapapun juga yang berpraktik terima sesuatu untuk sebuah prestasi, mau naik pangkat atau mau sekolah dan sebagainya, ini copot, pejabatnya copot, supaya bisa bekerja baik sistem ini. Karena kalau di dewan seperti begitu, di angkatan seperti itu, pegawai dan penegak hukum lain juga seperti itu, mau jadi apa bangsa ini? Karena semua waktu mau kerja macul. Jadi setelah kerja dia harus tutup lubang-lubang itu. Belum lagi saya tambahin sedikit lagi Pak, ada peran-peran khusus politik sekarang makanya sebutannya parcok, partai coklat. Itu juga itu merusak sekali itu sebagai sebuah institusi Pak. Ya, berpikir pragmatis untuk mau senang dan mau dapat jabatan itu jadi tren kekinian. Iya. Jadi kalau kita omong, kalau misalnya mau jadi pegawai dulu, apa maksudnya? Ingin mengabdikan diri pada bangsa negara, bullshit. Ini ingin menjadi sesuatu yang bermakna atau mungkin kaya raya. Jadi kalau yang mengabdi pada bangsa dan negara itu cuma slogan kosong tempo dulu. Jadi hari ini harus berubah. Baik, terima kasih. Mas Indrajit silakan. Iya. Jadi pada intinya pada waktu reformasi itu kita langsung membuat rancang bangun sistem untuk antitesa terhadap era Soeharto tanpa dipandu oleh rencana induk. Nah, termasuk di dalam konteks keamanan nasional ini, yang mana paling krusial kan mengintegrasikan TNI, kewenangan polisi dan intelijen, dan bahkan juga penegakan hukum. Nah, karena itu menjadi menarik secara fenomenal dari mulai SBY, sebenarnya banyak berharap RUU Kamnas itu kan diprolegnaskan dan kemudian lolos. Gitu. Tapi ada banyak benturan kepentingan dan sebagainya yang tadi juga singgung Pak Alfon tadi, menjadi macet sampai hari ini entah bagaimana nasibnya. Tapi intinya adalah bahwa itu akar dari karena nggak ada skema
pasca Soeharto itu, ya, kalau ekonomi ataupun sosial budaya itu lahan kawan-kawan lain ya. Tapi yang dalam konteks ini kunci untuk skema ini dibangun ulang itu Presiden saya kira harus menghidupkan, mengaktualisasikan geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional, karena itu sebetulnya Lemhanas waktu didirikan itu dibentuk. Tapi dalam era Soeharto, geostrategi itu tanpa panduan geopolitik, jadi berlayar di tengah laut tanpa kompas gitu. Nah, ini sayangnya begitu Pak Harto runtuh, ini diteruskan, termasuk rancang bangun sistem, karena Pak Harto itu otoriter, harus demokratis, harus tidak sentralistik, antitesanya, tapi langsung ke rancang bangun sistem. Iya, hajatannya apa? Kalau orang Timur bilang kan, skemanya. Kalau skemanya jelas, strateginya jelas, strategi nasional. Nah, baru rancang bangun sistem. Skema kan nanti jabarannya di visi nasional. Nah, itu nanti di rencana induk menjadi strategi prioritas bicara. Nah, baru dalam konteks ini. Nah, dalam konteks prioritas ya Dewan Keamanan Nasional itu tadi di dalam konteks menjabarkan rencana induk nasional dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan dalam lingkup yang luas. Dan otomatis kepolisian dan intelijen sebagai satu yang terintegrasi. Saya kira itu. Terima kasih. Dan satu hal lagi, itu kan tadi respon terhadap peristiwa yang terjadi. Iya. Tapi problem sekarang kita hari ini adalah sebenarnya persoalan ada ketimpangan yang luar biasa secara ekonomi ya. Ada yang tadi disinggung juga oleh Pak Alfon ya, bagaimana rakyat yang miskin itu ngelihat perilaku para pejabat kita yang mewah sekali hidupnya, yang terjadi ya tadi yang kita sebut sebagai amok dari gitu ya. Tapi kan itu prakondisi. Nah, ini bicara kalau dalam literatur yang saya pelajari dalam soal meletusnya revolusi, itu kan kemiskinan, ketidakadilan, abuse atau penyalahgunaan diskriminasi hukum. Itu kan prakondisi. Tapi ada yang namanya kalau bicara revolusi itu triggering faktor, faktor pemantik. Nah, ini kan kalau intelijen secara jernih melihat tanpa ada kepentingan macam ragam di belakangnya, itu akan terlihat ini prakondisi. Tapi kalau nggak trigger faktor akan datang dari sini loh, dari sini. Termasuk TikTok atau apa kan menjadi triggering faktornya. Nah itu tapi kan tidak terpetakan seperti Pak Alfon tadi. Tapi ya jadinya nggak ada, jadi reaktif semuanya, bukan merespon gitu. Oke, terima kasih. Saya kira kita tentu tidak menjawab semua persoalan, tapi menurut saya kita mendapat gambaran yang cukup komprehensif dari sudut ini ya, dari sudut pandang masing-masing narasumber. Bung Tengku Sahrul, terima kasih. Pak Alfon Lumaus, terima kasih. Mas Hitaji, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita bersama 3 orang narasumber tadi, dan jangan lupa kita masih akan melanjutkan diskusi kita untuk besok, dan kita besok bicara soal pertahanan, keamanan, dan juga politik. Dan setelah itu nanti akan ada juga statement resmi dari ini presidium dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hersubun Arif. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.